Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan sangat saya takdimi yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya takdimi yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab AG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya takdimi yakni Al-Ustadz Imam Syafi'i selaku dosen pengampu di mata kuliah Kaidah Fikih. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kaidah Fikih, di mana kami menerima tugas dari dosen pengampu untuk menjelaskan dari beberapa materi yang telah ditentukan. Namun pada kali ini bab yang akan saya jelaskan yaitu tentang hadis yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat digugat oleh keraguan. Namun dalam hal ini akan saya jelaskan secara terperinci mengenai al-yaqinu la yuzalu bisyak. Di sini yang dimaksud dengan keyakinan tersebut yaitu adalah keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura atau malu kepada orang lain. Karena malu kepada Allah itu harus lebih didahulukan daripada malu disebabkan hal lain. Ulama Malikiyah mengatakan seseorang tidak bisa lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar dan meyakinkan. Hal ini kalau kita contohkan dengan ibadah, contohnya seperti sholat yang sah hanya sah jika didahului dengan wudhu yang sah, bukan dengan wudhu yang diragukan apakah sah atau tidak. Sedangkan arti dalam yang dimaksud dengan al-syak yaitu adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa menggugurkan salah satunya. Menurut Ali Ahmad An-Nadwi mendefinisikan al-syak sebagai suatu pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak bisa ditarjihkan salah satunya. Secara terminologis yaitu dimaksud dengan al-yakin, yaitu sesuatu yang menjadi tetap baik berdasarkan penganalisisan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak yaitu adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Maka dari sini menjadi jelasnya bagi kita bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin dirinya suci dari hadas, kemudian dia ragu ketika ingin sholat, jika akan melaksanakan sholat dia ragu apakah sudah batal wudhunya atau masih belum, maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ikhtiyat atau kehati-hatiannya yang lebih diutamakan. Maka dari itu untuk kehati-hatian itu lebih utamanya mereka yang ragu itu untuk berwudhu lagi, untuk memperbarui wudhunya. Kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah. Ini kalau dari menurut bahasa baratnya. Kalau secara moralnya orang muslim harus mempunyai husnudzon atau berprasangka baik kepada orang lain sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa orang lain tersebut tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau di dalam dicontohkan dari segi ibadah itu seperti sholat, keyakinan ini
jika muncul di tengah-tengah keyakinannya muncul keraguan, maka untuk lebih kehati-hatiannya mereka kalau dikaitkan dengan sucinya sebelum sholat, mereka diutamakan untuk mengulang lagi wudhunya. Seperti itu. Mengenai rujukan kaidah ini, mengenai al-yaqinu la yuzalu bisyak ini, dalilnya juga dijelaskan dari beberapa firman Allah, juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selain itu, ada juga yang berkata dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan bagaimana cara supaya keyakinan itu muncul, khususnya bagi orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Bagaimana pendapat dalam surah riwayat yang berbunyi, yaitu dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwa ia menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam permasalahan seorang laki-laki yang muncul keraguannya dengan anggapan adanya sesuatu yang membatalkan wudhunya, padahal di dalam keadaan sholat. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak boleh pergi meninggalkan sholatnya sampai ia mendengar adanya suara yang keluar dari duburnya atau mereka mencium bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis lain dengan redaksi yang berbeda tapi makna yang senada disebutkan, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia ragu apakah sesuatu itu keluar atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya kalau di dalam masjid ketika sholat, hingga ia mendengarkan sesuatu atau mendengarkan suara atau kentut atau mereka mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Maka artinya, ketika seseorang ragu tapi ada sesuatu pendukung lain yang bisa meyakinkan atau membatalkan keraguannya yang ada pada dirinya itu, maka hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori al-syak. Karena apa? Karena hal itu bisa dikaji atau dikuatkan, salah satunya dengan yang lebih meyakinkan. Namun ketika tidak ada penguat dari salah satunya dan betul-betul ragu tidak bisa menentukan salah satunya, maka inilah yang dinamakan al-syak. Seperti itu. Juga dapat kita simpulkan dari yang dimaksud dengan hadis al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu dapat kita simpulkan bahwasanya al-yakin adalah sesuatu yang menetap kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Bisa juga dimaknai dengan sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dengan sesuatu yang nyata. Jadi, yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Adapun yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan al-syak yaitu adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa menggugurkan salah satunya. Itu yang dimaksud dengan al-syak. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai hadis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.